Jadi sesuai peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang jalan. Jadi salah satu bidang kami di bidang jalan gas. Kemudian di situ di pasal 3 salah satu isinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan peran masyarakat, jalan yang menjadi kewenangan kami dalam pengelolaan jalan itu ada 583 ruas dengan masyarakat dalam penggunaan jalan. Dan selama ini media yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan masukan pada kami, baik itu kondisi jalan rusak dan laporan berdasarkan rusaknya apa loh, kan seperti itu. Itu contoh-contoh yang sering masuk ke kami seperti itu, laporan masyarakat. Kemudian salah satu upaya yang kami lakukan adalah berusaha kaki. Jadi kami akan prioritasnya menjadi kami geser. Nanti langsung seperti itu. Itu ada kemungkinan di situ. Jalan kabupaten atau bukan? Kalau di jalan kabupaten kami teruskan prosesnya. Kalau bukan berarti langsung kami arah. Melanjutkan apa yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Albert terkait dengan aplikasi. Jadi saya hanya menambahkan terkait teknisnya, gitu. Bagaimana cara menginstal aplikasi itu, kemudian juga bagaimana cara menggunakannya. Materi terkait bagaimana cara instalasi dan penggunaannya ini nanti akan muncul di atas sendiri kalau belum ada aplikasi yang sama. Nama yang dimasukkan diharapkan adalah, kemudian dari kami diakui ada tahapan pertama adalah pemilahan status jalan. Ketika statusnya adalah jalan kabupaten, maka akan kami akan proses berikutnya. Tapi kalau ternyata adalah kami teruskan kepada pengelola yang berwenang, dan itu akan kami besar fungsi aplikasi Padrak. ya, jadi aplikasi Padrak ini sebetulnya adalah inovasi dari DPUPR Kabupaten Sragen sebagai bagian upaya penanganan masyarakat yang lebih cepat dan lebih baik. Di situ kami melakukan membangun aplikasi ini berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan dan jembatan di lingkungan Kabupaten Sragen. Kalau dulu kan itu laporan-laporan masih sifatnya sporadis, kemudian medianya macam-macam, ada lewat WA, surat dan sebagainya. Harapan kami dengan menggunakan aplikasi ini, semua laporan bisa memiliki kanal yang pasti, kemudian secara sistem juga akan langsung masuk database di tempat kami. Sehingga laporan itu bisa ditangani secara proporsional sesuai urutan prioritas yang masuk kepada kami. Jadi nanti tidak ada laporan-laporan yang ketinggalan, tidak ditangani dengan baik. Kemudian secara akuntabilitas juga laporan ini bisa menjadi sarana bahwa penanganan kami sudah akuntabel, mulai dari usulan masuk, kemudian perencanaan, kemudian penanganan itu sudah sesuai dengan prosedur akuntabilitas yang ada. Harapannya layanan ini bisa memberikan manfaat pada masyarakat sehingga penanganan jalan dan jembatan bisa menjadi lebih baik pada masyarakat. Jika lokasi titik laporan itu jalan di luar jalan kabupaten, ya, misalnya jalan desa atau jalan provinsi atau jalan nasional, itu gimana? Jadi di tempat kami ada pemilahan. Jadi ketika nanti laporan masuk itu di tahap pertama pemilahannya adalah apabila bukan jalan kabupaten, maka secara sistem kami akan meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang. Misalnya jalan provinsi kami akan teruskan kepada instansi provinsi, kalau jalan nasional kami teruskan kepada instansi nasional, dan kepada si pelapor nanti juga akan menerima laporan menerima jawaban dari kami, ya, respon pemberitahuan bahwa jalan tersebut bukan jalan kabupaten dan laporan sudah kami teruskan kepada pihak yang berwenang. Untuk respon perbaikan mungkin sesuai anggaran juga, Mas. Iya, jadi ketika nanti masuk pemilahan dan ternyata adalah ditangani, kemudian pilihannya ada ditangani dengan tim URC, maka nanti dari pelapor akan menerima notifikasi bahwa laporan akan ditangani oleh tim URC. Ya. Apabila ternyata itu secara kriteria tidak memenuhi ketentuan untuk kami tangani secara langsung, maka dari pelapor akan menerima notifikasi laporan akan kami masukkan ke dalam perencanaan jangka menengah atau jangka panjang. Nanti kami lihat nilainya juga, Pak. Tidak hanya jalan, ya, termasuk pohon tua dan sebagainya. Ya, jadi semua yang terkait dengan kebinamargaan. Jadi itu ada jalan, ada jembatan, kemudian nanti penanganan
turus jalan, ada pohon yang mau rubuh atau minta pangkas pohon dan sebagainya. Jadi semua pelayanan terkait dengan jalan dan jembatan dan ruang lingkup yang ada di jalan dan jembatan bisa langsung dilaporkan ke tempat kami melalui aplikasi Padrat. Dan itu juga mungkin tidak cuma kerusakan Pak. Jadi misalnya ada proyek misalnya, sedang ada proyek, kemudian Bapak Ibu melihat ada proyek yang mungkin kurang pas dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan itu juga. Artinya nanti kan salah satu penanganannya juga akan kami tindak seperti itu. Termasuk kontrol Ya, pekerjaan proyek pekerjaan juga bisa. Oke, Bang.